gambaran umum subjek dan nanti termasuk subjek dengan mekanisme terkait beberapa ketentuan uh, khusus PPN ya. Oke, kita next. Nah, untuk PPN, walaupun tadi sempat gue mention, tarifnya itu 10% dulu, terus sejak April 2022 naik menjadi 11%, terus nanti paling lambat 1 Januari 2025 naik menjadi 12%. Itu aja PPN itu, tarifnya single gitu kan. Dan kalau misal ekspor di pasal 7 itu dimention dibebaskan gitu kan. Kan dibebaskan, tarifnya nol gitu. Di pasal berikutnya 16 B itu mengatur terkait dibebaskan, dan mungkin ada kriteria tertentu 16C dan 16D nih. 16C itu KMS ya, kegiatan bangun sendiri. 16D itu terkait aktiva yang semula tidak untuk dijual belikan. Tapi kita nggak ngebahas sejauh itu, kita lebih ngebahas terkait pasal 1 uh, sampai pasal 7 mungkin. Karena di sini pentingnya dalam memahami unsur pajak pertambahan nilai dari objek tarif. Mungkin nanti kalau misal sempat saat terutang dan tempat terutang. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita nggak lama ya, tapi nanti kalau misal ternyata ada diskusi ya udah bisa kita perpanjang karena kita nggak akan ngebahas sampai faktur pajak. Mungkin nanti di next ya, di next pertemuan biar kita apa namanya berkesinambungan. Karena kalau misal sekali jebret, ini akan pusing. Biasanya materi ini gue pakai untuk ngajar itu berapa jam pertemuan gue lupa deh. Intinya dua, dua atau tiga sesi gitu. Dan itu per sesinya 2,5 jam. Dan mungkin teman-teman akan pusing juga ya, yang belum paham basicnya. Oke, pertama dari segi mekanisme perhitungan. Pajak pertambahan nilai itu merupakan indirect tax ya, dengan multi tax levy perhitungannya. Jadi maksudnya itu gimana Kak gitu? Gua akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana deh. Jadi PPN pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dipungut ke pembeli gitu. Jadi penjual memungut ke pembeli. Jadi ada penjual memungut ke pembeli gitu. Nah, pembeli gimana? Pembeli dipungut PPN. Penjual selaku yang memungut akan menerbitkan pajak keluaran. Jadi penjual itu kita sebut penjual gitu kan. Penjual menerbitkan penjual kita sebut yang mengeluarkan barang gitu. Penjual kita ketika menjual akan menerbitkan faktur pajak keluaran karena yang bersangkutan adalah yang mengeluarkan barang. Sedangkan pihak pembeli kita sebut pemasok barang gitu kan, yang memasukkan barang. Jadi ketika dia membeli barang ke ke penjual, maka dia akan memasukkan barang ke gudang mereka gitu. Sehingga apabila kita melihat dari segi jenis pajaknya, maka jenis PPN-nya, maka ketika penjual itu menjual ke pembeli, PPN-nya itu disebut PPN keluaran. Sedangkan apabila pembeli membeli dari penjual karena dia memasukkan inventory ke gudangnya disebut pajak masukan. Kayak gitu. Jadi kenapa disebut pajak keluaran? Karena pihak penjual mengeluarkan barang atau mengeluarkan energi jasa gitu kan ke pihak lainnya. Sedangkan kenapa disebut pajak masukan PM gitu kan? Karena pihak pembeli atau pemanfaat jasa itu membeli barang untuk dimasukkan ke inventory atau memanfaatkan jasa untuk dimasukkan ke internal perusahaan gitu, disebut pajak masukan. Nah, apabila pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak masukan, karena rumusnya perhitungan PPN itu adalah PK dikurangi PM, maka status SPT-nya pasti kurang bayar karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Ibaratnya pajak keluarannya kita menjual barang, kita mengeluarkan barang itu 4. Terus kita memasukkan barang itu cuma 3. Jadi ibaratnya si Charles nih ya, ada si Charles gitu kan. Si Charles si Charles itu bergerak di bidang jual beli otomotif gitu. Nah, si Charles itu membeli order deal itu 3 dan yang dijual itu 4 gitu kan. Maka dari 3 tadi dikali 11%, itu berarti PPN masukannya itu 0,33. Sedangkan
Charles tadi menjual otomotif atau mengeluarkan otomotif, pajak keluarannya adalah 4 dikali 11%, yaitu 0,44. Maka 0,44 dikurangi 0,33 sebesar 0,11 ya atau 0,11 itu adalah PPN yang kurang dibayar. Nah, sebaliknya apabila si Charles selaku penjual otomotif dia membeli under deal 5 gitu. Sedangkan yang dia jual cuma 3. Berarti pajak masukannya karena eh, apa namanya? Karena si Charles itu membelinya 5, maka pajak masukannya itu 5 dikali 11, berarti 0,55. Sedangkan pajak masukannya itu pajak keluarannya itu 3 dikali 11, jadi 0,33. Karena pajak masukan tadi lebih tinggi dari pajak keluaran, si Charles lebih banyak membeli daripada menjual, maka selisihnya itu akan lebih bayar. Sejumlah 0,55 dikurangi 0,33, berarti 0,22. Itu yang nantinya harus dilakukan restitusi atau kompensasi. Nanti tergantung pilihan dari opsi yang bisa dipilih dalam SPT. Bisa direstitusi, bisa dikompensasi. Tergantung wajib pajaknya juga mau restitusi atau kompensasi. Nah, mungkin ada beberapa ini juga ya gambaran kalau misalnya restitusi itu diperiksa. Simpelnya, kalau misal kompensasi itu nggak diperiksa. Jadi kompensasi itu adalah dialihkan ke masa pajak berikutnya. Misal Charles lebih bayarnya di Januari. Nah, kalau kompensasi nanti lebih bayarnya ini akan menjadi pengurang di Februari, di Maret, di April gitu. Kalau di restitusi nanti dibalikin duitnya. Nah, restitusi ini nggak bisa langsung dibalikin. Jadi ada yang pakai pendahuluan, ada yang dipercepat, ada yang nggak. Kalau nggak dipercepat, biasanya restitusinya itu tahunan di Desember gitu. Kalau misal dipercepat, itu bisa 1 bulan gitu, bisa 3 bulan, tergantung jenis pajaknya gitu. Oke, selanjutnya kita belajar terkait pengusaha kena pajak. Nah, ini ada terkait peraturannya ya, PMK nomor 197 2013 gitu. Nah, biasanya kalau misal gue lagi ngajar WSKP, itu beberapa orang kan udah familiar ya. Cuma kalau untuk teman-teman mungkin akan coba gue jelasin di sini terkait bentuknya. Jadi PKP itu nggak cuma untuk badan, teman-teman. Jadi orang tuh bisa. Jadi si Charles tadi tuh bisa PKP tanpa memiliki badan hukum. Entah PT, entah CV gitu kan, entah perorangan. Atau si Charles tadi sebagai individu itu bisa dikukuhkan sebagai PKP. Nah, PKP ini termasuk suatu joint operation administratif. Nah, joint operation itu apa? Misal gini, misal ada PT nih, PT sebut saja PTX gitu kan. PTX itu bekerja sama dengan Wika. Wika itu Wijaya Karya ya, itu BUMN. Atau katakanlah jangan yang BUMN deh, agak susah ngejelasinnya. PTX sama PTY deh gitu. PTX sama PTY itu sama-sama punya kekurangan sama kelebihan. Contohnya PTY itu alatnya bagus, gitu. PTX itu SDM-nya yang bagus gitu, tapi nggak punya alat. PTY alatnya bagus, SDM-nya kurang, nggak ada yang mengoperasionalkan. Sebut aja di bidang konstruksi gitu kan. Jadi PTY itu punya alat-alat berat banyak, PTX itu punya alat beratnya nggak ada, tapi SDM-nya unggul nih gitu kan, jago nih gitu kan, kuli Jawa semua gitu. Ketika mereka dapat penawaran kontrak entah PTX sama PTY, maka keduanya nggak akan bisa berjalan sendiri dong gitu kan. Kalau misal PTX yang dapat, oke, kita siap. Wah, tapi alat kita nggak ada bos, kita sewa. Waduh, gede nih mahal. Sedangkan untuk PTY, waduh, kita nggak ada pekerja bos, gitu. Kita outsource itu. Waduh, ribet nih nyari-nyari. Takutnya nanti yang di outsource juga nggak mampu gitu. Dan akhirnya ditemukanlah gitu kan, ditemukanlah suatu kesepakatan dulu mungkin ya awal mulanya terbentuk JO kerjasama yang namanya joint operation. Jadi antara PTX dan PTY tadi itu menjalin kerjasama. Hey PTY gitu. Oh apa PTX? Lu kan punya alat nih gitu. Gue punya tenaga. Kenapa kita kerjasama aja gitu kan? Kita nggak merger, tapi kita hanya kerjasama untuk satu proyek aja. Nah ini kata kuncinya. Jadi JO itu kerjasama untuk satu proyek aja, satu kontrak saja gitu. Jadi bisa jadi PTX itu JO sama beberapa PT gitu. Tergantung proyek-proyek yang sedang ditanganinya. Oke, bentar ya HP gue ada notif-notif.
Sorry, tadi masih belum ya. Oke, tadi berarti kesimpulannya JO tadi Joint Operation tadi merupakan uh, badan hukum yang terbentuk, bukan badan hukum ya, suatu entitas yang terbentuk karena adanya kerjasama yang sifatnya itu baik kontrak. Jadi kalau misal kerjasamanya itu dikontrakkan dalam satu kontrak saja, maka hanya terbatas pada kontrak itu saja. Sedangkan apabila ternyata si PTX ini memiliki beberapa kontrak, bisa jadi PTX tadi bekerja sama dengan lebih dari satu entitas gitu. Nah, selanjutnya terkait batasan nih gitu. Batasan pengusaha kena pajak gitu kan. Sekarang kita mungkin ini ya, coba gue definisiin dulu kali ya. Pengusaha kena pajak merupakan suatu istilah ya yang dipakai oleh DJP untuk pengusaha-pengusaha yang seharusnya udah memungut PPN. Jadi kenapa sih disebut pengusaha kena pajak? Berarti kalau misal nggak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dia nggak harus bayar pajak gitu. Jawabannya enggak gitu. Makanya salah gitu. Intinya pengusaha kena pajak itu bukan berarti ketika kita dikukuhkan kita wajib bayar pajak. Ketika kita nggak punya surat pengukuhannya, berarti kita nggak perlu bayar pajak. Itu jawabannya itu salah ya. Berarti yang paling benar PKP itu bukan menentukan suatu perusahaan itu bayar pajak apa enggak, tapi menentukan suatu perusahaan itu bayar PPN apa enggak gitu. Jadi lebih spesifiknya pengusaha kena pajak pertambahan nilai harusnya ya gitu. Cuma karena kepanjangan disingkat aja pengusaha kena pajak doang gitu. Nah, untuk PKP sendiri atau pengusaha kena pajak itu ada batasannya. Jadi batasan PKP itu adalah 4,8 M. Misal di bawah itu, maka perusahaan-perusahaan hanya menjalankan kewajiban PPh, PBB misal ada gitu kan. Sedangkan untuk PPN-nya nihil atau nol, atau bahkan nggak perlu lapor, karena kita bukan PKP. Nah, tapi kalau misal kita melakukan usaha dengan omset melebihi 4,8 M dalam setahun, maka kita wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ketika kita dikukuhkan sebagai PKP, maka timbul kewajiban baru. Kewajiban barunya adalah memungut PPN gitu. Nah, setelah ini kita ke Kak, kapan sih dikukuhkan menjadi PKP tadi setelah 4,8 M? Tapi kapan sih? Apa boleh bulan depan? Apa boleh 2 bulan lagi gitu kan? Saat pengukuhan PKP itu adalah paling lambat bulannya, paling lambat itu akhir bulan berikutnya setelah peredaran atau omsetnya itu di atas 4,8 M. Misal Charles nih, Charles memiliki usaha di awal itu omsetnya 500 juta. Januari 500, Februari 500, Maret 500, April 500 gitu kan. Sampai ke Oktober. Ke Oktober 500 juga. Berarti dari Januari sampai September omsetnya masih 4,5 gitu kan. Karena 5 dikali 9. Di bulan Oktober karena omsetnya udah mencapai 5M atau di atas 4,8M, maka dia harus dikukuhkan menjadi PKP. Nah, kapan dikukuhkannya? Yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya. Karena menyentuh 4,8 di bulan Oktober, maka paling lambat tanggal 30 November gitu untuk dikukuhkan nih saat pengukuhan teman-teman. Nah, Kak, kalau misal di bawah 4,8 tuh bisa mem-PKP-in diri kita sendiri nggak sih? Kalau misal gue pengen mengut PPN, jawabannya bisa. Jadi PKP itu nggak berdasarkan omset. Omset tuh hanya sebagai threshold atau ambang batas. Tetapi yang lebih menentukan itu adalah pilihan dari masing-masing wajib pajak ya. Jadi kalau misal Patricia nih baru bikin perusahaan, terus Patricia mau bikin perusahaannya PKP itu bisa nanti disurvei gitu sama KPP. Nah, tentunya tempat pengukuhannya itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha gitu kan. Nah, ada keterangan nih, jika lebih dari satu, maka sentralisasi itu dimungkinkan. Sentralisasi itu gimana sih, Kak? Gitu. Oke, kita jelasin lagi. Misal tadi Charles punya perusahaan nih gitu kan. Terus PKP di Jakarta. Terus Charles buka lagi perusahaan di Medan. Terus buka lagi perusahaan di Makassar. Ada 3 perusahaannya si Charles gitu. Dan karena perusahaan di Charles itu PKP di Jakarta, sebenarnya perusahaan yang di Medan sama di Makassar itu udah ngikut secara yuridis itu PKP juga gitu.
Kenapa? Karena induknya itu PKP. Jadi kalau misal satu PKP, pasti yang lainnya PKP. Apabila Charles tadi memiliki banyak cabang, maka dimungkinkan setiap transaksi antar cabang itu menerbitkan faktur pajak, gitu, ibaratnya. Nah, untuk meminimalisir kos administratif, biar katakanlah, masa gue ngirim barang dari Medan ke Jakarta, nerbitin faktur mulu, gitu. Caranya apabila teman-teman nggak mau nerbitin faktur terus, teman-teman bisa melakukan pemusatan PKP, gitu, pemusatan PPN. Jadi Medan sama Makassar, PPN-nya itu diterbitkan oleh Jakarta semua, gitu. Jadi masing-masing entitas itu diterbitkannya secara terpusat, makanya namanya sentralisasi. Kalau misal nggak desentralisasi, maka tadi cabang yang ada di Makassar, yang ada di Medan, itu wajib masing-masing wajib untuk menerbitkan faktur pajak secara yuridis ya. Kenapa? Karena yang di pusat udah PKP, jadi satu kesatuan. Kecuali yang di Medan sama Makassar sama Charles dibikinkan PT baru. Misal entitasnya, daripada ini ngikut yang pusat jadi cabang, gue bikinin PT baru deh gitu kan. Nah itu berbeda halnya ya seperti itu. Karena di sini sebutnya cabang, maka kita ngomongin cabang. Nah, ini biasanya sama Bu Titi ya. Mungkin yang angkatan 22 ya. 22 itu udah paham banget sama Bu Titi. Bahwa nanti kalau misal teman-teman udah kuliah, udah masuk di materi PPN, teman-teman harus pelajarin terkait definisi penyerahan gitu kan. Definisi penyerahan itu apa saja, yang dimaksud penyerahan apa saja. Apalagi Bu Titi itu nggak suka dengan yang namanya kesalahan interpretasi diksi. Jadi teman-teman benar-benar baca undang-undang, terus nanti dibaca terkait penjelasannya. Yang pertama di sini yang termasuk penyerahan BKP. Nah, penyerahan, kenapa istilah yang dipakai penyerahan? Gitu kan. Karena untuk menutup celah-celah atau untuk memperluas batasan yang dimaksud dengan uh, pengenaan PPN gitu. Kalau misal disebutnya yang termasuk dalam penjualan BKP gitu kan, atau yang termasuk dalam pengalian PPN, maka terbatas penjualan aja, terbatas pengalian aja. Tetapi kalau misal penyerahan itu meliputi penjualan, terus pengalian, pemakaian gitu kan. Nah, ini di mention di pasal 1A Undang-Undang PPN. Ada di huruf pasal 1A itu ada di pasal 1A ayat 1 yang A sampai G itu terkait yang termasuk penyerahan BKP. Lalu yang di ayat 2-nya itu yang tidak termasuk penyerahan BKP. Nah, di sini penyerahan definisinya itu penyerahan hak atas BKP karena satu perjanjian. Nah, undang-undang itu biasanya sifatnya itu jelimet ya, bikin pusing. Ini maksudnya karena satu perjanjian itu misal ada jual beli kerjasama gitu kan, utang piutang. Misal katakanlah Charles punya utang ke Patricia nih gitu. Di dalam surat perjanjiannya, kalau misal Charles nggak bisa bayar, maka asetnya disita Patricia gitu. Nah, karena penyitaan aset tadi yang udah ada di perjanjian, itu disebut penyerahan juga. Terus yang kedua, pengalian BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau sewa guna usaha. Nah, sewa beli itu gimana sih, Kak? Jadi kalau misal kita ada perjanjian sewa beli itu adalah kapitalis ya, dengan hak opsi. Itu simpelnya misal katakanlah Charles nyewa mesin ke Patricia nih. Terus Patricia bilang, kalau nyewa doang, gue nggak mau les gitu. Gue maunya lu sewa, nanti kalau misal udah habis masa pakainya, kita sepakati deh harganya berapa. Misal mesinnya harganya 100 juta. Disewa sama si Charles 10 tahun. Nah, residual value-nya masih ada sekitar 5 juta. Nah, Patricia tuh mau residual value-nya tuh dibayar di akhir, gitu kan. Jadi nanti residual value-nya itu nanti lu bayar ya. Terus di akhirnya gue nggak mau nih nerima barang 10 tahun, tapi gue nggak tahu pemakaian lu boros apa enggak gitu. Akhirnya kesepakatan nih. Jadi gue sewa ya, kata Charles 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun, eh, gue beli dengan harga residu gitu kan, dengan harga residual value. Ya udah gitu. Maka atas pengalian barang tadi setelah habisnya masa perjanjian sewa beli dan atau sewa guna usaha, itu juga disebut penyerahan PPN. Nah, kalau misalnya disebut penyerahan PPN, maka apabila dia PKP, maka terutang PPN. Lalu yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara, atau melalui juru lelang.
Pedagang perantara itu makelar atau konsinyasi. Jadi apabila kita menyerahkan barang pada konsigni ya, atau melalui juru lelang, misal katakanlah simpelnya gini, Charles itu jualan sepatu, nah Patricia itu kafe gitu. Nah Charles itu titip jual ke Patricia nih, kafe lu kan rame nih, gue boleh nggak titip jual sepatu? Oh boleh 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 gitu. Karena tadi si Patricia ngebolehin dan si Charles menyerahkan sepatunya ke Patricia apabila mereka sama-sama PKP gitu kan, maka si Charles wajib menerbitkan faktur pajak dan si Patricia nanti wajib untuk menginput faktur pajak masukannya gitu atas perolehan ya atau penyerahan BKP tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyain teman-teman ya. Selanjutnya yang keempat adalah pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah, pemakaian sendiri itu kok bisa Kak dianggap sebagai penyerahan? Ya, hal ini untuk menutup celah apabila perusahaannya, anggap aja perusahaan sepatu nih, produksi sepatu. Misal masing-masing karyawannya itu ngambil sepatu gitu dan tidak dikenakan PPN. Maka yang terjadi di masyarakat, orang-orang akan produksi tinggi dan seakan-akan sepatu itu dijadikan pemakaian sendiri nih ibaratnya, semua karyawan lu pakai sepatu ini dong gitu kan sama kata bosnya gitu dan lu ambil sepatu 4 gitu kan. Setelah nanti dibawa keluar masing-masing ngejual. Nah, takutnya hal seperti itu dilakukan. Maka pemakaian sendiri entah itu produktif atau konsumtif itu dikenakan PPN. Nah, sebenarnya contoh gampangnya itu selain sepatu oli gitu. Misal teman-teman memproduksi oli nih manufaktur, Charles lagi nih gitu kan. Charles memproduksi oli. Oli yang diproduksi Charles itu berlebih. Sampai Charles kepikiran nih, boleh nggak ya gue mengambil sebagian dari oli ini untuk mesin gue nih, untuk mesin produksi olinya gitu. Berarti ada sini perputaran ini ya, perputaran energi ya. Jadi ada mesin yang menghasilkan oli, tapi untuk berjalan mesinnya juga butuh oli gitu. Akhirnya Charles mengambil oli dari hasilnya, hasil produksinya, terus dipakai sendiri. Nah, itu juga termasuk penyerahan pemakaian sendiri, teman-teman. Tapi nanti ada yang dikecualikan dari membuat faktur, dan ada yang harus membuat faktur. Selanjutnya pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu adalah pemberian yang diberikan dalam rangka tidak ada hubungan pekerjaan atau transaksi jual beli atau tidak ada kaitannya dengan bisnis. Misal Charles tadi PKP mau nyumbang ke panti A, nyumbangnya dalam bentuk barang. Panti A itu butuh sepatu, Charles pengusaha sepatu. Terus Charles nyumbang aja sepatu tuh 50 biji ke apa namanya? Ke panti tadi. Nah, penyerahan cuma-cuma tadi itu juga dimaksud penyerahan yang dikenakan PPN atau menerbitkan faktur. Kenapa gitu kan? Karena apabila hal ini dikecualikan dari PPN cuma-cuma gitu kan, maka hal yang terjadi di lapangan nantinya akan banyak yayasan-yayasan fiktif yang akan dijadiin transaksi pengalian PPN. Nah, pemerintah itu setiap bikin peraturan pasti ada kronologis di belakangnya. Misal hal ini nggak ada nih, pemberian cuma-cuma nggak diatur nih, gitu. Maka ketika kita ngisi yayasan berarti bebas PPN nih atau nggak dikenakan PPN atau tidak terutang. Yang terjadi nanti di setiap jalan teman-teman akan melihat yayasan gitu untuk sebagai ini ya pengalian PPN ya atau sebagai tax avoidance. Selanjutnya yang kelima, PKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang banyak aset operasional nih. Jadi gini teman-teman, bedain terkait barang yang tersedia untuk dijual sama yang tidak untuk dijualbelikan. Jadi kuncinya adalah di perusahaannya. Misal ada perusahaan X itu perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif itu kan pasti beli mobil, ngejual lagi mobil. Maka mobil tadi itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual gitu. Tetapi beda halnya misal PTY. PTY itu adalah perusahaan di bidang penjualan sepatu. Tapi PTY itu membeli mobil untuk tujuan operasional, untuk tujuan
nganter sepatu, untuk tujuan nganter kain gitu kan. Maka barang dari mobil itu posisinya adalah tidak untuk dijual belikan. Perbedaannya seperti itu ya teman-teman ya. Apabila tadi perusahaan otomotif, perusahaan mobil ngebeli mobil dan untuk dijual kembali, maka mobil itu termasuk persediaan inventory yang nantinya ketika dijual itu statusnya adalah tersedia untuk dijual, available for sale. Sedangkan apabila kita beli mobil untuk aset perusahaan operasional, entah PT teman-teman itu konsultan gitu kan, untuk tujuan operasional, untuk tujuan antar jemput gitu, maka mobil tersebut statusnya tidak untuk dijual belikan. Ketika statusnya perusahaan itu kolaps atau bangkrut, atau mungkin mobilnya sudah mau dijual, maka nanti ketika mobilnya itu dijual, kita harus nerbitin PPN juga, namanya PPN 16D, atas aktiva yang semula tidak untuk dijual belikan. Nanti kita belajar terkait nomor fakturnya. Nomor fakturnya juga beda. Nomor fakturnya itu 09, kalau normal itu 01. Selanjutnya yang keenam adalah penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. Nah, ini yang gue maksud tadi nih teman-teman. Kalau misalkan tadi teman-teman itu gue sempat mention bahwa untuk cabang itu masing-masing cabangnya ketika menyerahkan ke antar cabang itu wajib dikenakan PPN gitu kan. Nah, rugi dong gitu kan. Jadi kalau misal teman-teman nggak mau rugi, ya udah dilakukan pemusatan atau sentralisasi. Jadi itu lebih menghemat secara kos administratif. Sebenarnya secara PPN tuh nggak rugi-rugi banget sih, bahkan nggak rugi sih. Kenapa? Karena ada mekanisme PKPM tadi. Jadi pajak keluaran yang kita keluarin tadi dikurangi PM-nya dulu, pasti nilainya sama karena transaksinya antar cabang gitu. Oke, selanjutnya yang G, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Nah, ini disebut sebagai pembiayaan syariah ya. Biasanya itu ada namanya sukuk, ada yang namanya, simpelnya gini deh, biar lebih enak. Misal katakanlah suatu bank berjanji melakukan perjanjian dengan Ibu Zalfa gitu kan. Ibu Zalfa nggak mau perjanjiannya itu secara konvensional gitu kan. Saya maunya syariah-syariah saja. Nah, alhasil, misal katakanlah si Zalfa ini ingin membeli mobil gitu kan. Waduh, gue pengen beli mobil tapi gue nggak punya duit nih gitu. Udah gue pinjem ke bank syariah. Dan akhirnya si Zalfa pinjem ke bank syariah tadi. Ketika Zalfa pinjem di bank syariah, si Zalfa itu nggak mau akadnya dipinjemin. Tapi gini, hey bank syariah, kita melakukan akad yang terpisah ya. Biar pembiayaan ini itu semuanya ditanggung oleh bank, biar secara syariah, biar nanti banknya yang membeli mobil nih gitu kan. Terus nanti mobilnya itu gue pakai gitu kan, misal katakanlah gue pakai, nanti akadnya syariah, jadi nanti kita akan sifatnya utang piutang yang sebagiannya itu diberikan apa namanya, timbal balik atau keuntungan profit gitu kan. Jadi gini simpelnya, sederhananya gimana ya, sederhananya gini deh, harga mobilnya itu 80 juta. Si Zalfa itu pengen mobil harganya 80 juta. Tapi Zalfa nggak punya duit. Nah, akhirnya pinjem dong ke syariah gitu. Tapi kalau misal Zalfa itu minjemnya dalam bentuk utang dan dikenakan bunga, dia nggak mau. Wah, ini kalau misal dikenakan bunga, ini maka sifatnya riba gitu. Dan alhasil dia kerjasama dengan bank. Hei bang, gue nggak mau tahu, pokoknya gue pengen mobil nih gitu kan. Gue mau utang ke lu, tapi gue nggak mau ada bunganya gitu. Terus akhirnya si banknya, oh ada nih Bu Delva, namanya itu adalah prinsip syariah nih gitu kan. Pembiayaannya sifatnya nanti kita beliin, tapi nanti Bu Zalfa itu ngebayarnya lebih tinggi ya. Jadi si bank itu ngebeli mobil 80 juta tadi lalu dijual kembali ke Bu Zalfa sebesar 90 juta. Nah, akadnya itu jual beli teman-teman, nggak ada ribanya. Nah, lalu dari Bu Jalfa, oke setuju, ini nggak ada utang piutang ya. Tapi sebenarnya nilai yang 80 juta tadi sama pihak bank syariahnya itu udah dinaikin 10 juta. 10 juta itu yang disebut sebagai sharing profit atau sebagai profit dari bank syariah. Jadi sifatnya bank syariah itu akadnya jual beli, bukan utang piutang gitu. Yang artinya utang piutangnya masih ada, tapi sifatnya itu jual beli gitu, bukan sifat utang yang diribain gitu yang ada bunganya. Kayak itu ya teman-teman ya.
Selanjutnya di sini yang tidak termasuk penyerahan BKP. Yang pertama penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD. Maksudnya gimana? Misal tadi kita ngomongin pedagang perantara itu maklarnya punya tempat fisik. Sekarang kita di sini maklar yang dimaksud dengan KUHD itu adalah eh, perantara dagang yang hanya menghubungkan saja. Jadi dia nggak punya tempat fisik, dia nggak punya mobil, dia nggak punya mobil, dia nggak punya tempat fisik, dia nggak punya jeti, jeti itu pengangkut tambang, dia juga nggak punya box mobil untuk pengangkutan. Jadi sifatnya gini tadi, misal si Charles mau jual ke Patricia, tapi Patricia nggak punya tempat nih gitu kan. Tapi Patricia itu informan terbaik gitu kan, informan terbaik untuk jual beli. Dan nasnya Patricia itu menemukan pembeli Dux namanya. Nah, alhasil Patricia bilang ke Dux, Dux, gue punya temen nih jualan sepatu gitu kan. Sepatunya oke banget. Dan akhirnya si Dux tertarik kan. Dux membeli sepatu milik Charles. Nah, Patricia tadi selaku makelar kan dia nggak mendapatkan penyerahan sama sekali ya. Dia cuma menghubungkan informasi ke informasi tanpa ada penimbunan atau pengantaran dari titik A ke titik B atau penimbunan di suatu gudang persediaan gitu. Maka si Patricia tadi nggak perlu untuk terutang PPN. Jadi kalau misal Patricia ibaratnya nggak nyentuh sepatunya dulu, maka Patricia nggak dikenakan PPN. Nah, nggak nyentuh itu maksudnya nggak mengirimkan, nggak menimbun gitu kan. Ibaratnya maklarnya secara informasi aja, maka dia nggak harus mengut PPN. Soalnya yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Nah, maksudnya itu adalah misal katakanlah tadi ini ya, Charles punya utang ke Patricia gitu. Ini lebih ke perbankan sih lebihnya. Charles punya utang di bank. Nah, ketika Charles menjaminkan motornya ke Patricia, maka saat penjaminan tadi itu tidak terutang PPN. Maka yang disebut di sini adalah saat untuk jaminan. Di sini, jaminan. Penyerahan BKP untuk jaminan. Jadi ketika BKP tadi Charles menyerahkan ke Patricia motornya untuk jaminan, maka atas jaminan tersebut itu tidak terutang PPN. Tapi ketika Charles nggak bisa bayar utangnya, sehingga utangnya itu disita, maka di situ baru terutang PPN. Teman-teman harus pahamin ya. Jadi saat penyerahan jaminan, itu tidak terutang PPN. Tapi saat Charles tidak bisa membayar, sehingga jaminannya itu diambil menjadi hak milik pihak kreditur, maka itu terutang PPN. Jadi terutangnya tergantung Charles nggak bayar. Kalau misal penyerahan jaminannya doang, itu nggak terutang. Gitu. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang, atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang yang sudah ada izin sentralisasi. Nah ini. Jadi kalau misal ada sentralisasi, nggak perlu terutang PPN. Yang kedua, pengalian BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalian BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Dengan syarat pihak yang melakukan pengalian dan yang menerima pengalian adalah PKP. Wah, Kak, ini pusing gue baca ini, Kak. Gue mau menyerah, Kak, belajar fiskal, Kak. Gue pengen ke sastra Indonesia ya, Kak. Jadi maksudnya yang di ini, teman-teman ya, simpelnya misal katakanlah ada merger akuisisi, gitu kan, atau mungkin pembelian saham baru, gitu kan, atau untuk tujuan lain yang sifatnya itu setoran modal di sini, setoran modal pengganti saham yang diberikan dalam bentuk barang. Misal katakanlah si Charles itu mau ngebeli PT, atau si Charles mau merger atau mau akuisisi gitu, atau mau mengambil alih usaha. Ketika Charles mau membeli saham atau mau merger saham atau mau akuisisi saham gitu kan, ketika Charles mau, tapi Charles nggak punya duit, gitu kan. Tapi Charles punya aset, itu masih bisa teman-teman. Asetnya yang akan dijadikan setoran awal. Misal Charles itu punya truk, maka truk itu akan dijadiin setoran modal non cash gitu. Modalnya non cash dan dicatat sebagai ekuitas saham Charles. Nah, atas setoran modal yang non cash ini itu tidak terutang PPN karena termasuk setoran modal teman-teman. Jadi yang dimaksud ini adalah kalau misal teman-teman sering melakukan trading disebut saham inbrank. Kalau misal ada saham inbrank itu adalah saham yang non liquid, berarti saham yang
ditanamkan di awal itu dalam bentuk non cash, bisa berupa truk, bisa berupa tanah bangunan, bisa berupa hak intelektual apa namanya hak dagang gitu kan, customer list dan lainnya lah gitu. Yang sifatnya itu uh, non ini ya non uang ya gitu. Oke, selanjutnya yang kelima di sini. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran usaha dan yang PM perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 8 huruf B. Nah, Kak, kok ini pusing gue kayak di sini yang tadi itu katanya aktiva yang awalnya tidak dijualbelikan ketika dijual lagi itu harus dipungut PPN. Nah, tapi kok ini nggak dipungut gitu. Yang dibikin beda adalah yang kalimat belakangnya, teman-teman. Jadi aktiva tadi apabila di awal pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan, gitu kan, maka PPN untuk saat barang tersebut dijual nggak perlu dipungut. Jadi sesuai dengan mekanisme PKPM, kalau pajak masukannya nggak dikreditkan, maka pajak keluarannya itu nggak perlu dipungut untuk aktiva yang semula tidak untuk dijualbelikan. Jadi contohnya misal tadi Charles jualan otomotif nih gitu kan. Maka barang yang dibeli itu nanti akan masuk persediaan jadi available for sale. Ketika dijual menjadi barang tersedia untuk dijual. Nah, maka itu nggak masuk kriteria ini. Yang masuk apabila Patricia itu bergerak di bidang jasa konsultan, tapi dia beli mobil untuk tujuan transportasi karyawan ketika di pengadilan gitu. Nah, ketika Patricia beli mobil gitu kan, karena Patricia ini masih belum tahu mobilnya ini dipakai untuk apa, maka Patricia tuh bingung gitu kan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B, apabila suatu aset tidak secara langsung dapat digunakan atau tidak secara langsung bermanfaat untuk kegiatan usahanya, maka pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Intinya apabila tidak berhubungan dengan generate revenue, itu tidak bisa dikreditkan. Nah, tadi Patricia beli mobil, ketika ditanya sama orang kantor pajak, simpelnya gini deh, itu kok lu kreditin, emang tujuannya mobil itu untuk apa? Terus Patricia ragu nih, oh iya ya, mobil untuk apa ya? Oh, mobil ini untuk direksi Pak, gitu. Ah, direksi mah nggak untuk tujuan usaha dong, gitu kan. Direksi mah enaknya direksi doang. Jadi gimana nih Pak, faktur pajaknya? Itu nggak bisa dikreditin, gitu katanya KPP-nya. Ya udah, Patricia nggak bisa kreditin mobil tadi. Oke, selesai nih, nggak dikreditin. Nah, hasil dari pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu bisa dikapitalisasi ke biaya. Jadi ada biaya PM yang tidak dapat dikreditkan. Ketika udah dibiayakan juga, 9 tahun kemudian mobilnya mau dijual. Ketika dijual, tanya nih bosnya, wih ketika dijual kita nebitin faktur pajak apa enggak? Nah, Patricia ingat nih dengan materi yang diajarin sama Kak Jaki nih. Katanya Kak Jaki kalau misal pajak masukannya itu dulu nggak dapat dikreditin, maka kita nggak perlu untuk menerbitkan faktur pajak ketika ngejual mobilnya gitu. Terus akhirnya tanya bosnya, untuk mobil ini dulu kita belinya di kredit apa enggak? Dilihat sama datanya sama Patricia. Ternyata dulu itu ketika kita beli mobil, kita mau ngreditin sama KPP nggak boleh. Alhasil nggak dikreditin. Sehingga mobil tadi ketika dijual, itu nggak perlu dipungut PPN gitu. Karena tidak termasuk penyerahan BKP. Oke. Nah, sekarang kita di sini belajar terkait pemakaian sendiri. Apa yang disebut dengan pemakaian sendiri? Pemakaian sendiri itu adalah tadi sempat dimention sekilas ya. Apabila suatu barang untuk kepentingan usaha maupun non usaha gitu, itu disebut pemakaian sendiri gitu kan. Nah, untuk pemakaian sendiri ada yang sifatnya produktif sama ada yang sifatnya konsumtif. Nah, pemakaian sendiri untuk keperluan produktif itu termasuk dalam kategori penyerahan. Jadi nggak cuma konsumtif ada, tapi produktif aja. Seperti tadi si Charles itu adalah produsen oli. Ketika olinya berlebih, akhirnya olinya dipakai sendiri untuk mesinnya gitu kan. Jadi tujuannya kan produktif ya. Oli yang dipakai untuk tujuan pengolahan oli lagi gitu. Tapi itu tetap termasuk dalam kondisi menerbitkan faktur atau termasuk kondisi penyerahan PPN gitu. Contohnya pabrik truk mempergunakan truk hasil pabrikannya untuk mengangkut suku cadang.
pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit untuk pengeras jalan di pabrik. Nah, ini termasuk penyerahan. Nah, Kak, kalau untuk tujuan konsumtif itu gimana? Gampang kalau konsumtif, teman-teman. Ya udah, misal katakanlah produksi oli. Nah, olinya itu dipakai masing-masing direksi untuk keperluan pribadinya, untuk mobil dinasnya gitu kan. Atau misal apa namanya? Pabrikan truk nih, tiba-tiba direksinya atau direkturnya minta truknya satu, tujuannya untuk apa? Untuk mainan anaknya gitu. Wah, aduh, mainan anaknya truk beneran nih gitu. Nah, itu kan nggak hubungan sama ini ya, perusahaan ya, nggak produktif kan, maka itu disebut dengan pemakaian sendiri konsumtif atau non produktif. Nah, berikut adalah terkait pemberian cuma-cuma, yaitu pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Contohnya adalah pabrikan mie instan memberikan bantuan mie instan hasil produksinya kepada korban bencana alam. Nah, ini termasuk pemberian cuma-cuma karena diberikan dalam hal tanpa pembayaran gitu kan. Ibaratnya ngasih doang. Perusahaan persewaan traktor memberikan bantuan penggunaan traktor kepada pemerintah untuk tanah longsor. Nah, Kak, ini kan persewaan, Kak. Kok termasuk pemberian gitu kan? Yang dimaksud sini pemberian cuma-cuma itu gak cuma barang, teman-teman, tapi jasa juga. Jadi pemberian cuma-cuma itu kalau misal kita memberikan cuma-cuma jasa gitu kan, maka itu dikategorisasikan sebagai pemberian cuma-cuma juga. Nah, berarti nggak fair dong, nggak? Ini kalau misal bencana alam, bantuan pemerintah, itu juga terutang PPN dong. Betul, gitu, terutang PPN. Tapi nanti dasar dasar perhitungannya berbeda dengan PPN normal. Kalau pemberian cuma-cuma, itu dasar PPN-nya itu dikenakan atas harga perolehan atau HPP-nya. Kalau normal, atas harga jual, gitu. Oke. Mungkin gue izin sampai jam 10.30 ya, teman-teman ya. Gue soalnya ada kondangan jam 12 ya, biar nanti gue keburu. Tadi gue habis jogging, terus gue baru mandi. Oke, di sini kita belajar terkait barang kena pajak. Barang kena pajak atau BKP adalah barang selain bukan barang kena pajak. Simple ya. Kenapa definisi BKP ini adalah barang selain bukan barang kena pajak? Karena PPN ini menerapkan asas yang disebut dengan negative list. Negative list itu gimana? Simpelnya gini, suatu peraturan apabila dia nge-mention apa yang termasuk objek satu-satu, maka peraturan itu bisa seperti bea cukai nih. Bea cukai kan dia menerapkan barang yang termasuk objek cukai nih. Ada bukunya tebel banget gitu. Ketika PPN juga sama, gitu kan, apa yang terutang PPN itu nanti dicurahkan di dalam satu buku, maka kita belajar PPN-nya akan sangat ribet karena akan sangat banyak gitu kan, berlembar-lembar. Akhirnya pemerintah khusus untuk PPN menerapkan yang namanya asas negatif list. Jadi yang diatur dalam undang-undang PPN itu yang dikecualikan saja. Yang tidak dikecualikan gimana? Terutang gitu. Jadi kita ngelihat yang tidak terutang, kalau nggak masuk tidak terutang, pasti terutang. Pasti gitu. Nah, makanya yang diatur di Undang-Undang PPN adalah yang bukan termasuk barang kena pajak. Nah, sebelum teman-teman belajar yang termasuk bukan barang kena pajak, sebenarnya terkait bukan barang kena pajak, intinya itu, oke, kalau misal, oke, ini ada pertanyaan, gue jawab dulu ya, Kak, mau tanya, kalau misal kantor cabang memiliki omset lebih dari, ya harusnya, itu kurang dari, tandanya, lebih dari 4,8, apakah tetap bisa dilakukan sentralisasi dengan kantor pusatnya dengan konsep sentralisasi? Oke, misal masing-masing kantor cabang itu memiliki omset di atas 4,8, maka masih bisa karena cabang itu kedudukannya secara hukum itu masih satu kesatuan dengan pusat. Nah, misal katakanlah sekarang masing-masing cabang itu ternyata omsetnya di bawah 4,8 gitu kan. Dan cabang dan pusatnya itu 4,8 juga nggak ngaruh, juga nggak ada pengaruhnya karena satu entitas. Jadi omset suatu entitas itu digabung. Jadi nggak ada masing-masing cabang punya omset sendiri. Jadi secara laporan nantinya itu akan dikonsolidasikan di pusat. Jadi nanti misal katakanlah masing-masing punya omset 33 dan di pusat itu punya omset 5, maka yang dicatat di pusat omsetnya adalah 5 tambah 3 tambah 3, jadi 11. Nah, terkait konsep sentralisasi atau pemusatan, itu suatu hak atau opsi nggak ada batasannya. Jadi misal kita punya cabang, ya udah berapapun omsetnya,
nggak peduli di bawah 4,8, nggak peduli di atas 4,8, maka itu kita bisa dipusatkan gitu. Jadi pemusatan itu adalah hak. Nah, biasanya perusahaan tuh nggak mau dipusatin karena biasanya masing-masing AR billing-nya atau masing-masing inventaris gudangnya itu beda. Biasanya nggak mau dipusatan tuh karena masalah internal aja. Ibaratnya gini deh, manajer gudangnya beda deh gitu. Jadi misal manajer gudangnya beda, misal katakanlah setiap hari harus minta faktur pajak ke Jakarta gitu kan capek nih gitu kan. Ya udah deh kita nerbitin faktur pajak sendiri deh gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh ditanyain. Tadi terakhir kita ke sini ya, terkait bukan BKP. Bukan BKP itu bisa disimpulkan menjadi 3 hal teman-teman. Bukan BKP itu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah apabila barang tersebut itu digunakan untuk keperluan masyarakat banyak. Yang kedua, barang tersebut strategis dan digunakan untuk tujuan pemerintah. Dan yang ketiga, apabila ada peraturan lain yang lebih tinggi atau peraturan lain yang mengatur lain gitu. Nah, yang pertama adalah terkait barang yang digunakan untuk keperluan masyarakat banyak itu adalah barang yang dibutuhkan masyarakat banyak dan untuk kemaslahatan umat itu adalah barang yang sifatnya itu primer seperti uang, emas batangan, terus sumbangan ke keagamaan gitu kan. Terus juga terkait hal-hal yang sifatnya itu kemanusiaan, itu nanti pasti nggak kena PPN gitu. Yang kedua, sifatnya strategis dan juga untuk tujuan pemerintah, itu juga nggak kena PPN. Dan yang terakhir, misal ada peraturan lain atau undang-undang yang lebih tinggi atau mungkin peraturan daerah, maka objek tersebut juga nggak dikenakan PPN. Coba kita telaah nih. Bukan barang kena pajak menurut peraturan undang-undang, yang pertama adalah makanan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumahan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau jasa catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini teman-teman tadi termasuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu misal ada undang-undang lain yang mengatur atau pajak daerah, maka tidak dikenakan PPN gitu. Di sini ada note ya, tetapi BKP jika disediakan oleh toko swalayan, pabrik makanan, pengusaha jasa menunggu pesawat lounge, itu dikenakan PPN. Karena itu bukan merupakan objek pajak daerah, teman-teman. Selanjutnya, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara surat berharga. Nah, di sini uang itu kan digunakan oleh masyarakat luas. Emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara untuk keperluan negara. Surat berharga juga untuk keperluan negara. Maka juga dikecualikan dari pengenaan PPN. Next. Lalu berikutnya di sini terkait jasa yang dikecualikan dari jasa kena pajak atau jasa yang dikecualikan dari PPN. Yang pertama jasa keagamaan untuk tujuan umat atau untuk tujuan kemanusiaan. Nggak kena. Jasa kesenian dan hiburan, ini termasuk objek pajak daerah. Jasa perhotelan termasuk objek pajak daerah. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum untuk tujuan negara. Penyediaan tempat parkir, objek pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa boga atau catering, ini objek pajak daerah juga. Jadi teman-teman untuk menentukan yang tidak termasuk objek PPN, PPN itu termasuk barang dan jasa kan. Itu yang pertama, apabila barang tersebut digunakan oleh masyarakat luas dan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, untuk tujuan kenegaraan dan bersifat strategis. Dan yang ketiga adalah apabila ada peraturan lain yang mengatur, khususnya peraturan daerah. Nah, di sini. Di sini untuk definisi penyerahan itu dikategorisasikan sebagai yang termasuk aktivitas operasional maupun non operasional. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol nih, yang bisa dikreditin atau yang bisa menjadi kredit pajak masukan itu adalah sifatnya operasional, yang generating revenue gitu kan. Sedangkan yang non operasional itu juga yang non operasional itu tidak termasuk kategorisasi yang dapat dikreditkan. Tetapi saat penyerahan itu wajib menerbitkan PPN juga gitu kan. Untuk beberapa kasus.
Nah, di sini untuk beberapa definisi terkait definisi aktivitas operasional itu merupakan aktivitas penghasilan utama atau principal revenue production activities. Jadi yang intinya itu yang klasifikasi usaha utama gitu. Dan mungkin aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah, ini nggak terlalu penting ya, karena teman-teman secara praktek pasti nanti kalau suruh untuk ngeklasifikasiin udah paham, nggak perlu definisi gitu. Jadi kalau misal ini berhubungan langsung dengan usaha, maka operasional, misal nggak langsung, itu non-operasional gitu. Contohnya PT DF merupakan perusahaan jasa konstruksi. Selain melakukan penyerahan jasa konstruksi, PT DF juga menyewakan sebagian ruang kantornya untuk kafetaria kepada pihak lain. Atas penyerahan jasa konstruksi termasuk dalam pengertian aktivitas operasional, sedangkan penyerahan jasa persewaan ruangan termasuk pengertian aktivitas non-operasional. Nah, maka atas pajak masukan yang berhubungan dengan kafetaria, misal katakanlah beli mesin gitu kan, beli mesin pendingin, maka pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan oleh PT DF. Kenapa? Karena PT DF KLU-nya atau klasifikasi usaha utamanya adalah konstruksi, kayak gitu. Nah, mungkin kita yang terakhir kita berbicara terkait ruang lingkup ya. PPN itu yang dipakai adalah daerah pabean, bukan daerah Indonesia. Kalau daerah Indonesia, maka Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan, Maluku, Nusa Tenggara, Bali gitu kan, dan sekitarnya itu merupakan daerah Indonesia. Tapi misal kita bertransaksi di laut gitu kan, tidak ada yang tahu kan, cita-cita kamu apa? Ke pelaut gitu kan. Misal katakanlah nanti transaksinya itu di laut, itu teman-teman tetap tertang PPN asalkan laut tersebut masih dalam tandas kontinen Indonesia. Jadi landas kontinen Indonesia atau daerah pabeanan itu diatur di pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPN. Itu wilayah NKRI yang meliputi darat, perairan, udara termasuk. Jadi kalau misal ada pesawat nanti juga akan tertang PPN misal lewat Indonesia gitu kan, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Cara garis besarnya yaitu seluruh wilayah yang dilingkupi yurisdiksi Indonesia. Maka itu disebut dengan daerah pabeanan. Jadi setiap wilayah yang termasuk dalam uh, yuridis atau hukum dapat berlaku di dalamnya itu termasuk wilayah pabeanan. Misal ternyata hukumnya itu masih sengketa, berarti antar daerah masih bisa disengketakan gitu. Misal teman-teman transaksi di atas laut Natuna, yang mana itu masih sengketa banget tuh gitu kan. Maka teman-teman bisa jadi nggak terutang PPN, karena secara yuridis daerah pabeanan itu masih wilayah sengketa, itu teman-teman. Nah sekarang kita impor BKP dan atau ekspor BKP atau JKP. Jadi definisi impor itu adalah proses memasukkan gitu kan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kalau barang kena pajak istilahnya adalah memasukkan, kalau jasa kena pajak adalah pemanfaatan di dalam daerah pabeanan. Jadi teman-teman harus jeli nih. Barang itu istilahnya itu penyerahan atau pemasuk atau memasukkan gitu kan. Kalau misal penyerahan itu antar daerah pabeanan, kalau import itu disebutnya import atau pemasukan BKP. Kalau JKP istilahnya itu import JKP atau pemanfaat JKP di dalam daerah pabeanan gitu. Nah, apabila dari luar ke dalam maka disebut sebagai import BKP atau JKP. Nah, untuk import BKP atau JKP itu boleh dilakukan oleh PKP maupun non PKP. Jadi sama-sama turtang PPN. Jadi misal teman-teman itu non PKP pun kan juga turtang PPN ya teman-teman import ya. Karena statusnya sebagai pembeli. Berbeda sama eksportir. Kalau eksportir itu hanya khusus untuk PKP yang dikukuhkan. Jadi kalau misal kita non PKP nggak bisa ekspor gitu. Makanya kalau misal kita non PKP misal ekspor pakai status QQ atau titip jual atau dikuasakan gitu. Jadi kalau misal kita beli, kita nggak wajib PKP. Tapi kalau misal kita ekspor, kita jual, kita wajib PKP. Ini ada beberapa catatan, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman ya. Sebelum kita next besok mungkin ke fasilitas. Catatan meskipun telah terpenuhi seluruh unsur Tadbestan ya. Tadbestan itu saat
terjadi penyalahan BKP atau JKP oleh PKP dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya di dalam daerah pabeanan. Intinya misal secara yuridis itu ditetapkan sebagai penyerahan BKP atau JKP, atau terjadi impor BKP atau JKP tetapi mendapatkan fasilitas PPN, maka tidak ada PPN yang harus dibayar. Jadi walaupun kita belajar tadi udah panjang, tetapi nanti ada fasilitas PPN baru gitu kan. Misal katakanlah untuk fasilitas PPN untuk kondisi COVID-19 gitu kan. Untuk kondisi pendukungan green energy atau mobil listrik. Itu bisa jadi yang kita pelajarin tadi, misal ada fasilitas, maka mengikuti ketentuan yang terakhir tadi yang ketiga. Misal ada peraturan lain yang mengatur seperti pajak daerah gitu kan. Misal ada ketentuan PMK atau per yang lebih rinci mengatur, maka berlaku lex spesialis derogat lex generalis. Maka yang lebih spesial itu diutamakan. Anjay. Oleh karena itu, perhatikan dan pelajari juga ketentuan fasilitas dalam PPN yang meliputi pembebasan PPN dan atau PPN tidak dipungut di pasal 16B dan turunannya, serta PPN ditanggung pemerintah dalam hal-hal tertentu seperti COVID-19 kemarin. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari gue teman-teman ya. Nanti kita lanjut aja. Takutnya juga kalau misalnya teman-teman pusing nih gitu kan, nanti malah nggak masuk ke fasilitas. Nanti kita lanjutkan di next pertemuan. Mungkin itu aja sih dari gue teman-teman untuk materi hari ini gitu kan. Semoga ilmu yang tadi gue share bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Mungkin untuk next gitu aja diberikan